pernah terganti, salam rindu takkan pernah tertipu, dan salam keselamatan takkan pernah terlupakan. Maka dari itu terimalah salam dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Titis Dwi Andani selaku pimpinan umum LPM Aqua FPI KUB, yang terhormat Saudara Ari Juan Lengkong selaku pimpinan umum UKPM Sivitas, dan yang saya sayangi rekan-rekan LPM Aqua FPIK dan UKPM Sivitas. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas tanda kebesarannya lisan kita masih diizinkan untuk bersyukur. Atas keluasan nikmatnya kaki ini masih diizinkan untuk berdiri. Dan atas anugerah terindahnya jiwa ini masih diizinkan untuk berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Maila Agustina Andriana dari LPM Aqua FPKUB yang akan membawakan acara Sahabat Aqua pada siang hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan SOP terlebih dahulu. SOP acara Sahabat Aqua adalah sebagai berikut. Peserta acara wajib hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Peserta acara wajib mengisi absensi di akhir. Peserta acara wajib memakai baju sopan, bebas, dan rapi. Peserta acara wajib menggunakan format nama LPM, nama lengkap, contoh LPM Aqua, Cindy Febriani. Peserta acara wajib menyalakan kamera apabila sedang tidak berhalangan. Peserta acara wajib mematikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali sudah dipersilakan oleh MC. Peserta acara dilarang menggunakan kalimat-kalimat yang menyindir suku, ras, dan agama yang akan menimbulkan ketidakkondusifan acara. Acara akan dimulai ketika peserta sudah memenuhi kuota forum. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pada siang ini yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa, sambutan-sambutan, pengenalan LPM Aqua, pengenalan UKPM Sivitas, sesi diskusi, dokumentasi, dan juga penutup. Hai umat yang beragama, alangkah baiknya sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, namun dicukupkan. Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan umum LPM Aqua FPI KUB kepada Saudari Titis Dwi Andani, dipersilahkan. Baik, sepertinya untuk Saudari Titis Dwi Andani sebelum memasuki room, kita lanjut sambutan dari pimpinan umum UKPM Sivitas kepada Saudara Ari Juan Lengkong, dipersilahkan. Makasih Mbak Maila. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan aku Ari Juan. Saat ini aku menjabat sebagai pimpinan umum UKPM Civitas Universitas Merdeka Malang. Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih yang jelas untuk teman-teman dari LPM Aqua yang telah memberikan kesempatannya, memberikan wadah dan juga niatannya untuk bersilaturahmi bersama teman-teman Civitas. Semoga dari acara hari ini ke depannya masing-masing dari teman-teman Civitas dan teman-teman Aqua bisa saling mengangkatkan diri. Nah, jadi di sini aku santai saja ya. Dari tema yang kemarin diberikan, saat aku baca, menurut aku kasus dari Bupati Langkat ini menarik. Kasus kerangkeng ini bisa dibilang bentuk perbudakan, ya perbudakan manusia yang bisa dibilang kuno lah, dan mungkin dari zaman Romusa atau dari zaman penjajahan Belanda sudah sering dipakai bentuk perbudakan kayak gini. Padahal kalau mungkin kita semua udah tahu di era saat ini tuh bentuk perbudakan sudah berubah ya, sudah berbeda. Nah, jadi mungkin dari diskusi yang sekarang ini terjadi, ini tuh bisa jadi wadah bagi teman-teman Aqua dan juga teman-teman Civitas untuk bisa saling bertukar pikiran, dan nantinya inti dari diskusi hari itu bisa jadi asupan dari pikiran teman-teman yang haus akan informasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya sambutan dari Pimpinan Umum LPM Aqua FPI KUB kepada Saudari Titis Dianani, dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Titis Dianani dan sekarang saya diamanai sebagai Pimpinan Umum LPM Aqua periode 2022. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Kak Ari dan teman-teman Sivitas yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Sahabat Aqua pada siang hari ini. Mungkin topik yang kita ambil hari ini, yang diambil dari teman-teman, itu topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Dan mungkin saya setuju dan sependapat dengan informasi dari Kak Ari tadi, bahwa semoga dengan tema yang kita angkat hari ini dan dari argumen-argumen atau opini-opini dari teman-teman itu bisa sedikit membangkitkan rasa kepedulian kita, mungkin rasa kepedulian kita terhadap sesama, dan dalam membuat berita itu sedikit lebih cerah dan wawasannya itu semakin luas gitu. Jadi saya harap dengan adanya Sahabat Aqua hari ini tidak serta-merta hari ini sudah selesai dan kita lupakan hari ini. Namun dengan adanya Sahabat Aqua bersama teman-teman LPM Aqua dan juga teman-teman dari LPM Sivitas, hari ini kita sama-sama berargumen, beropini dengan bagus dan dengan jelas agar apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Enjoy untuk Sahabat Aqua hari ini. Jangan tegang gitu ya, kita buat santai aja buat hari ini, buat Sahabat Aqua hari ini, biar teman-teman bisa menyuarakan juga bagaimana pendapat-pendapatnya, bagaimana opini-opininya untuk tema hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Titis Diandani atas sambutan yang sudah diberikan. Tanpa mengulur waktu lagi, langsung kita menginjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pengenalan LPM Aqua kepada perwakilan LPM Aqua, dipersilakan. Saya yang akan menyampaikan bagaimana sejarah atau pengenalan untuk LPM Aqua hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan apa itu Sahabat Aqua yang kita adakan hari ini. Jadi untuk Sahabat Aqua hari ini itu adalah salah satu program kerja unggulan dari Departemen Relasi Usaha LPM Aqua, yang dimana dari Sahabat Aqua ini kita menggandeng teman-teman dari LPM lain untuk bersama-sama menyuarakan atau bersama-sama beropini dan berpendapat dengan tema yang mungkin sedang hangat untuk saat ini begitu. Lalu mungkin dari teman-teman Sivitas ini sudah mengenal lebih lanjut mengenai LPM Aqua. Ini adalah lembaga pers mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dan dari Aqua ini didirikan pada tanggal 17 April 1983. Yang saat itu namanya belum Aqua, jadi saat itu namanya masih Majalah Aqua dan berada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa saat itu. Namun saat ini Aqua sudah menjadi lembaga sendiri dan berganti nama menjadi Lembaga Pers Mahasiswa Aqua saja gitu. Dan kita bergerak di bidang jurnalistik, ya jurnalistik begitu. Terus yang kita itu objektif, independen, dan familiar, dan kita mempunyai, Aqua sendiri mempunyai slogan itu Sapere Aude, yang dimana Sapere Aude itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti berani berpikir sendiri. Dan fungsi dari lembaga kami ini sebagai pemberi informasi baik di perikanan, seputar perikanan maupun seputar eksternal perikanan yang bermanfaat bagi pembaca, bukan hanya pembaca di FPIK, namun juga bagi masyarakat umum atau awam begitu. Dan juga saya menyampaikan dari visi dan misi Aqua. Untuk visinya yang pertama yaitu LPM Aqua sebagai lembaga pers mahasiswa
yang aktif dan eksis sebagai UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Dan yang kedua, LPM Aqua menjadi media yang solutif, independen, dan idealis sebagai penyaluran media yang tidak menggiring opini negatif. Lalu untuk mendukung visi kami, kita mempunyai 3 misi, yaitu pertama menonjolkan kualitas terbitan media LPM Aqua, yang kedua meningkatkan komunikasi internal maupun eksternal dari LPM Aqua, dan yang terakhir melakukan perubahan mengikuti arus perkembangan demi mempertahankan eksistensi LPM Aqua sebagai lembaga pers mahasiswa. Dan saat ini LPM Aqua mempunyai 4 departemen. Yang pertama Departemen Redaksi, yang kedua Departemen Relasi dan Usaha, yang ketiga Departemen PSDM, dan yang terakhir Departemen Litbang. Dan untuk Departemen PSDM itu mempunyai 1 divisi, yaitu divisi pemberdayaan anggota. Namun untuk ini divisi pemberdayaan anggota itu masih kita nonaktifkan terlebih dahulu karena mungkin dari segi SDM Aqua yang mungkin berkurang untuk masuk ke divisi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan anggota, maaf. Dan untuk Departemen Redaksi sendiri mempunyai 2 divisi, yaitu yang pertama divisi desain dan yang kedua adalah divisi fotografi. Dari divisi desain dan divisi fotografi ini sebelumnya bukan menjadi bagian dari Departemen Redaksi, namun menjadi satu departemen sendiri. Untuk divisi desain masuk ke dalam Departemen Desain, dan yang kedua untuk divisi fotografi ini sebenarnya menjadi satu departemen sendiri. Dan untuk saat ini dari divisi untuk Departemen Desain dan Departemen Fotografi ini kami masuk divisi di Departemen Redaksi. Terus dan masing-masing divisi atau masing-masing departemen itu mempunyai 1 kepala departemen dan memiliki 1 kepala divisi. Oke, itu saja yang mungkin saya sampaikan mengenai pengenalan Aqua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada LPM Aqua atas pengenalan singkat yang sudah diberikan. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu perkenalan singkat UKPM Civitas. Kepada perwakilan UKPM Civitas dipersilakan. Untuk perkenalan UKM Civitas, aku yang akan menyampaikan. Jadi singkat aja, Civitas itu lembaga pers mahasiswa yang ada di Universitas Merdeka Malang. Kami lahir pada tanggal pada tahun 1985, lebih tua Aqua jadi ya, pada tahun 1985. Terus juga menurut cerita yang saya dengar, menurut sejarah dari para alumni, Civitas itu lahir akan keresahan mereka tentang musuh bersama waktu itu, yaitu era rezim Pak Soeharto yang berkuasa. Dari situlah terkumpul orang-orang yang merasa resah dan lahirlah Civitas. Nah, sesuai namanya, Civitas itu artinya adalah warga yang dipersatukan oleh hukum. Juga di dalam Civitas, kegiatan utama kita adalah ya jurnalistik. Kita membuat berita. Dan saat ini karena eranya pandemi, kita lebih fokus ke media digital. Dulu produk utama kita adalah buletin dan majalah. Tapi untuk majalah kita udah nggak pernah produksi lagi. Buletin kita terakhir produksi yang dicetak tahun 2019. Sedangkan tahun 2020, karena eranya pandemi, kita mau mengarah ke digital. Kemarin saya sempat lihat tentang Aqua udah memiliki website. Nah, kita mau mengarah ke sana. Kita sempat punya website tapi tidak jalan. Akhirnya kita mau hidupkan lagi websitenya. Selain website dan Instagram, kita juga mencoba mau ke media-media lainnya. Terus di Civitas sendiri kita ada beberapa divisi. Ada Litbang, Media, Jangker, dan Advokasi. Untuk
media sendiri sekarang kegiatannya lebih banyak mengurusi tentang apa ya namanya media, produk media yang dimiliki Civitas. Karena medianya digital, jadi banyak yang work from home. Kita jarang sekarang untuk kegiatan di Civitas, karena semua kegiatannya adalah online. Selain itu, tentang Civitas, sekarang kita lagi fokus juga untuk ada beberapa anak magang, karena kita habis open recruitment, kita juga fokus untuk membina anak magang nantinya untuk menjadi anggota. Apalagi ya? Oh, mungkin visi misi. Sebentar, karena nggak hafal. Nah, dari Civitas sendiri punya beberapa tujuan ya. Pertama itu untuk meningkatkan intelektualitas dan daya kritis di kalangan masyarakat kampus pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Terus juga untuk menyiapkan kader pemimpin yang berkualitas dan berpandangan produktif. Nah, poin nomor 2 ini itu masih berhubungan dengan keresahan utama alumni-alumni kami, masalah kekuasaan dan pemimpin. Dan yang ketiga itu adalah menjalankan fungsi pers mahasiswa sebagai kontrol sosial, pendidikan, informasi, dan hiburan, membentuk instansi pers mahasiswa yang punya visi kerakyatan dengan berdasarkan norma-norma akademis, ilmiah, dan profesi. Terus juga UKM Civitas itu berusaha untuk menggali potensi kreatif dan pengembangan pemikiran serta penalaran mahasiswa, dan juga meningkatkan peran serta dalam membangun mutu akademik. Terus poin ketiga, menampung, mengarahkan, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa terhadap persoalan sosial masyarakat. Dan yang keempat itu membentuk pola pembinaan mahasiswa yang terpadu untuk mendukung tujuan organisasi. Nah, mungkin itu aja perkenalan secara singkat yang bisa saya berikan. Mungkin untuk kedepannya, kalau ada yang kurang jelas, tentang Civitas bisa tanya-tanya aja. Terima kasih. Terima kasih KM Civitas atas perkenalan singkat yang sudah diberikan. Baik, karena sesi perkenalan sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, yaitu mengenai kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat berkedok rehabilitasi. Sejumlah pakar pidana menyatakan Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus dugaan perbudakan terkait penemuan kerangkeng di rumahnya menurut pakar hukum, sekaligus mantan anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, apa yang dilakukan Bupati Langkat telah memenuhi unsur eksploitasi karena diduga memperkerjakan pecandu narkoba dengan jam kerja yang tidak layak, tanpa upah hingga ditempatkan dalam kerangkeng yang tidak manusiawi. Baik, pada audiens dipersilakan untuk memaparkan pendapatnya mengenai masalah tersebut, bisa langsung mengaktifkan fitur mikrofonnya. Baik, mungkin dari anggota UKPM Civitas bisa dimulai. Memaparkan pendapatnya, silakan. Tes, halo. Apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar, Kak. Baik, izin menanggapi ya masalah tentang Bupati Langkat ini. Saya mungkin akan menganggap dari sisi moral aja ya. Sebagai pejabat pemerintahan gitu, kita bisa menganggap bahwa Bupati ini yang memiliki penjara gitu di dalam rumahnya gitu ya. Menjarakan orang-orang yang kerja di kebun sawit, terus beberapa temuan tentang hewan-hewan dilindungi juga ada di dalamnya gitu. Kita bisa melihat dari moral hazard gitu kan, sebagai sebagai salah satu dari anggota pemerintahan, dari seseorang yang menjabat yang diberi mandat oleh masyarakat. Kita bisa melihat bahwa bupati ini memiliki moral hazard gitu. Bupati yang seharusnya memiliki contoh gitu bagi masyarakat tentang bagaimana harusnya mengayomi rakyat, tentang bagaimana cara memanusiakan manusia, tapi kita bisa lihat di sini bahwa dia justru menggunakan kekuasaannya itu sebagai ini untuk mendapatkan keuntungannya pribadi gitu. Kita bisa juga tahu dari dengan banyaknya orang-orang yang terperangkap di dalam sel yang dia buat, di mana kita juga dapat mengetahui kalau mereka ternyata bekerja juga tanpa adanya gaji di sana, tanpa dibayar, mereka juga diberi makan secukupnya. Bahkan ketika ketika orang-orang dari kepolisian datang ke sana juga
kita bisa ketahui bahwa mereka yang ada di dalam sel itu juga mendapatkan trauma-trauma yang mereka dapatkan dengan adanya penyiksaan juga dari Bupati Langkat itu sendiri. Nah, mungkin opini dari saya pribadi yaitu tadi sih, apa itu adanya moral hajat yang seharusnya pejabat-pejabat pemerintahan itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bagaimana cara menggunakan apa ya, menggunakan ininya mereka, benar banget, menggunakan jabatan mereka, bagaimana memaksimalkan jabatan yang ia punya gitu sebagai bupati, bagaimana cara memanusiakan manusia itu sendiri, bagaimana tidak memperkaya dirinya dan keluarganya sendiri, apalagi apa namanya kayak bagaimana sih sisi keluarga dari bupati itu sendiri juga kemarin juga sempat terungkap bahwa ada anaknya juga yang kuliah sampai kuliah hukum pun, tapi seperti membiarkan adanya kasus seperti ini, kasus perbudakan, terus ini anggap sama saja seperti eksploitasi manusia gitu juga ya, sama kayak Romusa gitu, mungkin benar-benar perbudakan gitu, di mana tidak ada uang yang mereka bayarkan kepada para orang-orang yang terdapat di dalam sel itu, bahkan mereka juga nggak bisa ngasih kabar gitu kepada keluarga mereka yang di rumah gitu. Bisa apa ya, berasa miris banget gitu, miris banget lihat mereka, bahkan ada orang yang ke sana mau jemput mereka, mereka itu sangat seperti ketakutan gitu juga melihat manusia. Jadi selain dari sisi tenaga mereka yang kebuang, bahkan mental mereka itu juga terkuras di dalam sana gitu. Kalau menurut aku pribadi sih kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut dari tanggapan-tanggapan teman-teman yang lain dari Aqua maupun dari Civitas, silahkan. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Moro-moro. Cek. Kedengaran nggak suara saya? Siap, Kak. Sudah terdengar. Oh, ya. Kedengaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Irawan, saya dari Civitas Unmar. Jadi saya hanya ingin saya akan beropini tentang monopoli hukum sih yang terjadi di itu ruang lingkup kasus Bupati Langkat. Sebenarnya dari kasus yang saya ikuti, korban tahanan yang tergabung dalam sel-sel itu merupakan orang-orang yang bermasalah. Yang pertama katanya pengguna narkoba, kemudian setelah diselidiki lebih lanjut ternyata ada yang bercerai dengan istrinya, ada yang maling, ada yang judi. Dari hal tersebut kita sebenarnya penanganan hukumnya sudah ada lembaga-lembaga khusus untuk penanganan hukumnya. Tetapi dari kejadian tersebut, dari kasus tersebut kita lihat bahwa Bupati Langkat melakukan monopoli hukum, bahwa dia saja yang menangani orang-orang tersebut, tapi ternyata dalam penanganannya tidak sesuai dengan penanganan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal dalam strata tertinggi dia bupati merupakan sosok yang seharusnya memberikan contoh dalam segala bidang. Contohnya dalam hal rehabilitas. Dengan kekuasaannya ternyata apa yang diambil atau tindakan yang diambil oleh bupati tersebut ternyata sangat jauh dari aturan. Itu mungkin menurut saya monopoli hukum sih yang dilakukan oleh Bupati Langkat. Teman-teman dari Civitas maupun Aqua dipersilakan untuk menanggapi kembali. Baik, Kak, silakan. Oke, izin berpendapat ya. Tapi mohon maaf, saya kurang mengikuti untuk kasus ini, tapi sedikit mengerti. Kalau dari saya sendiri melihat dari kasus Bupati Langkat, tentunya saya mikirnya langsung menjurus ke pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM dan juga eksploitasi manusia juga. Nah, di sini seperti yang sudah
dijelaskan sama kakak-kakak sivitas yang tadi, bahwa banyak dari masyarakat Langkat dengan berbagai dengan berbagai latar belakang. Ada yang menyebutkan kecanduan narkoba, ada yang menyebutkan maling dan sebagainya. Jadi menurut saya seharusnya tindakan itu tuh memang tidak dibenarkan. Kan ada pihak berwajib, ada lembaga yang mampu untuk dipasrahkan untuk bisa menangani kasus tersebut, menangani misalnya kayak kecanduan, kita bisa ke BNN. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari saya memang nggak setuju ya, dan sangat-sangat menolak kalau hal tersebut itu terjadi. Seperti dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Dian atas pendapat yang sudah disampaikan. Dari saya sendiri, saya izin menanggapi dan juga bertanya bahwa dalam kasus tersebut para penghuni sudah diserahkan oleh keluarganya kepada pengelola untuk bina. Mereka diserahkan dengan membuat surat pernyataan. Berarti dari pihak keluarga sendiri tentunya sudah setuju bahwa orang-orang atau warga binaan ini diserahkan kepada pengelola dari bupati tersebut. Nah, menurut rekan-rekan semuanya dari Sivitas maupun Aqua, bagaimana nantinya kira-kira proses hukum apabila pada rehabilitasi ini keluarga sendiri sudah menyerahkan surat pernyataan? Apakah itu nanti akan memengaruhi proses hukum ke depannya? Apabila ada surat pernyataan atau tidak ada surat pernyataan, nantinya bakalan memengaruhi proses hukum ke depannya atau tidak? Menurut teman-teman atau rekan-rekan dari aku ataupun Sivitas, boleh diizinkan untuk menanggapi. Mungkin aku mau menanggapi ya. Yang pertama aku belum tahu bentuk surat yang diberikan kepada mereka. Bisa aja bentuk surat itu misalnya menitipkan anggota keluarga mereka untuk direhab masalah narkoba atau mungkin kasus kriminal lainnya. Tapi yang mereka lakukan di penjara itu tidak sesuai dengan surat yang mereka berikan. Nah, itu kan juga bisa jadi masalah baru kan. Dan berita yang aku baca terakhir ini juga ditemukan beberapa alat-alat bukti penganiayaan, kayak misalnya yang udah ketemu itu selang yang diduga sebagai alat untuk mencambuk mereka, dan juga ada beberapa korban meninggal dari penjara tersebut. Nah, masalah apakah itu akan mempengaruhi hukum? Mungkin iya, mungkin juga enggaknya. Kenapa? Bisa jadi mereka yang menitipkan anggotanya ini merasa tertipu karena yang mereka titipkan itu atas dasar untuk merehab atau merubah anggota keluarganya ini menjadi lebih baik. Tapi sedangkan yang dilakukan di penjara itu berbeda, mereka malah dimanfaatkan atau malah mungkin ya seperti tadi yang udah dikasih tahu, kerja paksa. Mereka disuruh kerja paksa. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berarti kurang lebih pihak keluarga sendiri juga masih memiliki hak untuk menuntut dan memproses kasus ini secara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya. Jadi teman-teman lainnya ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Izin menanggapi ya. Saya habis baca-baca ini tadi tentang surat pernyataan mohon maaf izin siapa tadi kakak hostnya ya. Saya habis baca bahwa ternyata untuk surat pernyataan tersebut tertuliskan bahwa mereka yang masuk ke dalam sel rehabilitasi tersebut itu maksimal 1,5 tahun, dan jika ada seseorang yang masuk ke dalam sel tersebut akan meninggal atau sakit, pihak keluarga tidak dapat menuntut apa-apa. Nah, sedangkan di temuan sebelumnya juga, di berita sebelumnya, bahwa kasus ini sel ini udah ada selama 10 tahun lebih. Jadi mungkin jika diproses secara hukum pun ini masih bisa sangat diteruskan gitu, karena sudah
lewat dari masa ini perjanjian itu sendiri, di mana Bupati Langkat menulis selama 1,5 tahun. Jadi mungkin untuk proses pelanjutan hukum pasti masih sangat bisa untuk dilanjutkan. Jadi tidak akan ada ini sih, Masku justru malah lebih memberatkan kepada Bupati Langkat itu sendiri kalau birokrasi dan kelanjutan kelanjutan peristiwa ini tetap diproses secara netral gitu ya, secara memikirkan dari sisi HAM atau sisi apa nantinya dari bantuan-bantuan dari Komnas HAM atau serikat buruh yang melaporkan masalah hal ini gitu. Soalnya dari isinya sendiri pun dituliskan bahwa untuk anggota keluarga mereka yang sakit atau meninggal dunia dan itu tidak boleh dijenguk dan maksimal itu 1,5 tahun di dalam sel tersebut, kayak gitu sih dari berita yang baru saja saya baca ini tadi. Mungkin kayak gitu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riko. Silakan rekan-rekan lainnya. Aku izin masuk. Baik, silakan. Sebenarnya awal mula dari ini kan karena awal mula dari kerangkeng itu kan karena si bupati ini terjerat OTT ya kalau tidak salah. Berarti artinya ada mungkin pasal berlapis yang bisa dikenakan kepada si bupati ini terkait dua kasusnya. Yang pertama OTT oleh KPK, kemudian yang kedua adalah di mana si bupati ini, saya tidak menyebut beliau ya, si bupati ini melakukan kerangkeng tuh yang langsung dilaporkan ke Komnas HAM gitu. Dari situ sudah menunjukkan bahwa si bupati ini memang betul tadi kata teman-teman dari Civitas monopoli yang pertama. Terus juga si bupati ini juga melakukan pemalsuan, saya pikir ya. Karena kalau dilihat dari penjaranya itu yang katanya adalah rumah rehabilitasi, polisi maupun BNN itu juga nggak menyebut bahwa tempat itu sebagai tempat rehabilitasi gitu. Itu aja sih, mungkin ada feedback dulu mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih untuk Kak Adit. Untuk teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, silakan Kak. Oke, mungkin menurut pendapat saya pribadi dan yang sudah saya baca-baca menurut berita yang sudah diterbitkan ya kasus ini dan adanya kerangkeng ini, ada kerangkeng manusia, adanya perbudakan atau bahkan ruangnya kerangkeng ini sudah berdiri sejak 10 tahun. Artinya sudah berdiri sejak 2012 di mana saat itu si bupatinya belum menjabat sebagai bupati gitu ya. Jadi menurut saya ini entah benar atau enggak, saya belum membaca beritanya lebih lanjut. Ini adanya mungkin ada dinasti politik begitu ya, karena tidak mungkin seseorang yang ingin istilahnya itu ingin maju sebagai wakil rakyat yang sebelumnya dia nggak ada istilahnya backingan gitu ya, nggak ada backingan, itu tidak mungkin terjadi gitu. Jadi mungkin menurut saya kasus Bupati Langkat atau kasus dari kerangkengnya ini tidak serta-merta hanya dari Bupati Langkat dan dari kakaknya ya kalau nggak salah, dari kakaknya si Bupati Langkat ini dia juga ikut berperan menjadi OTT dan juga di kerangkengnya ini. Mungkin sebelumnya perlu mungkin dari polisi perlu diusut lebih lanjut karena kasus ini baru terungkap 10 tahun kemudian gitu. Jadi kan kayak nggak make sense gitu ya. Kenapa kok ini berdiri 10 tahun yang lalu tapi OTT-nya baru kalau nggak ada OTT berarti kan nggak terungkap gitu ya. Berarti di sini menurut saya polisi juga kurang tegas dan pemerintah di sana juga kurang tegas gitu ya. Atau mungkin ada uang atau apa untuk uang tutup mulut begitu, saya juga nggak tahu. Jadi menurut saya kasus ini kita nggak boleh lihat dari satu pandangan aja ya. Satu pandangan misalnya
dari kasus ini kita hanya melihat dari segi KPK-nya saja atau dari segi suapnya saja begitu. Kita juga nggak tahu suapnya ini untuk apa dan tujuannya apa gitu. Dan dari kasus OTT ini mungkin polisi juga lebih harus mengusut lebih dalam, ada nggak sih cabang-cabang dari permasalahan ini, nggak hanya kerangkeng aja, karena tadi berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan oleh Maila juga tadi ya, isi dari surat pernyataan itu keluarga korban sudah menandatangani surat dan bermaterai gitu ya, dan ada tanda tangan dari kedua belah pihak gitu. Jadi kalau dari segi legalitas surat mungkin kita bisa menyebutkan surat itu legal karena ada bermaterai dan tanda tangan dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi hukum dan HAM, saya berharap bahwa kasus ini tidak serta-merta hanya diungkap setahun 2 tahun gitu ya. Karena biasanya kalau beritanya itu hangat atau diusut mulai hari ini ya, karena mungkin tahun depan atau beberapa bulan ke depan ini masyarakat awam di luar dari yang menangani kasus tersebut itu sudah lupa begitu. Jadi dari kasus tersebut saya berharap bahwa hukum ini benar-benar tegas di negeri ini gitu. Jadi dan juga saya tadi melihat juga dari berita bahwa ada satu ungkapan salah satu keluarga korban itu kalau dia mau mengungkapkan hal yang sejujur-jujurnya ya, mungkin itu akan berdampak buruk bagi dirinya dan keluarganya gitu ya. Dan di sini saya berharap bahwa kasus ini keluarga korban dan mungkin saudara-saudara dari keluarga korban ini harus didampingi. Bagaimanapun bentuknya ini harus didampingi, karena kan salah satu saksi atau yang menandatangani surat pernyataan tersebut dan korban itu kan hanya keluarga korbannya, karena yang menandatangani adalah keluarga korban, bukan dari korbannya begitu. Jadi di sini saya berharap untuk hukum benar-benar ditegakkan untuk kasus ini, gitu. Jadi jangan melihat hanya pernyataan dari salah satu korban, dan tentunya jangan menyelesaikan kasus ini dengan informasi dari salah satu pihak. Tentunya kalau informasinya dari salah satu pihak saja, kasus ini mungkin tidak akan terungkap lebih dalam gitu. Dan mungkin apa yang dikatakan oleh Bupati, apa yang dikatakan oleh yang menganiaya mungkin ya, karena kan dari sini kan bukan hanya Bupati hanya, mungkin si Bupati Langkat ini dia hanya menyuruh, si suruhan-suruhannya ini juga harus harus diungkapkan, harus dimintai keterangan begitu. Dan untuk keluarga korban saya harap didampingi dan diberikan rasa aman gitu, agar untuk pengungkapan informasi ini si keluarga korban bisa lebih rileks dan nggak ada ucapan bahwa kalau kamu mengatakan hal ini dengan benar, hidup kamu nggak akan aman begitu. Jadi menurut saya siapapun yang menangani kasus ini, untuk keluarga korban harap didampingi sampai kasus ini selesai. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin dari teman-teman lainnya ada tanggapan lain? Izin masuk. Silakan, Kak. Di sini saya mau bertanya aja sih pendapat teman-teman semua. Kan tadi kasus ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dan baru terungkap 10 tahun kemudian gitu. Jadi saya mau minta pendapat dari teman-teman. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Karena kemungkinan besar kalau si Bupati Langkat tidak terkena kasus OTT, mungkin kasus ini masih berlanjut sampai sekarang. Jadi saya izin bertanya, menurut pendapat teman-teman ini, apa sih yang menyebabkan kasus itu baru terungkap 10 tahun kemudian gitu? Terima kasih. Mau coba nanggapin ya. Tadi sempat aku baca kalau sebenarnya kerangkeng ini tuh pernah ditunjukin sama si Bupati Langkat ini pada tanggal 27 Maret 2021.
sebelum OOT itu terjadi. Jadi mungkin kenapa dalam 10 tahun ini nggak pernah terungkap, karena memang kegiatan yang kita bisa bilang kotor, kayak perbudakan dan lain-lain itu nggak terlihat mungkin. Buktinya, kalau nggak salah ada 650-an lebih orang yang pernah di sana, entah itu dititipkan oleh keluarga atau ya emang dimasukkan di sana, itu membuktikan kalau mungkin emang di sana itu baik-baik saja yang mereka tahu. Ada 600-an lebih orang yang menitipkan keluarganya di sana itu merasa ini tuh tempat yang baik buat keluarga mereka, direhab atau diberikan pelatihan-pelatihan khusus. Buktinya pada 27 Maret 2021 juga nggak jadi masalah ada. Itu ada di YouTube-nya Pemkat Langkat kalau nggak salah. Kalau ada penjara ya, ada kerangkeng ini dari tahun 2012 sampai sekarang, ya itu mungkin alasannya kenapa nggak pernah jadi masalah, karena belum pernah dicari tahu secara mendalam tentang kegiatan apa yang ada di sana. Mungkin orang-orang di sekitar sana tahu kegiatan yang ada di tempat itu ya cuma dari mereka sendiri, sudut pandang yang jaga kerangkeng tersebut, sudut pandang dari bupati tersebut. Karena di YouTube itu juga si bupati ngomongnya bilangnya kalau tempat ini tuh sama tempat rehabilitasi, kita memberikan mereka pelatihan dan lain-lain. Mungkin itu yang warga Langkat atau warga daerah sana yang tahu tentang kegiatan yang ada di tempat itu. Nah, 10 tahun setelah terjadi OTT, mungkin kasus ini sampai di pusat, di Jakarta atau lain-lain, dan jadi perhatian publik, jadi lebih dalam lah digali kasus ini, dan ya ketemulah seperti ini sekarang jadinya. Mungkin itu sih, kalau menurutku ya. Baik, terima kasih Kak Ari. Saya izin menanggapi dan juga bertanya. Dari beberapa artikel yang saya baca, ada beberapa warga binaan yang membantah bahwa adanya penyiksaan selama menjalani rehabilitasi, dan juga mengaku tidak pernah bekerja di kebun sawit milik Bupati Langkat. Kira-kira apakah mungkin tindakan eksploitasi ini baru terjadi beberapa tahun atau beberapa waktu belakangan saja, sejak diberdirikannya kerangkeng ini? Apakah mulai dari awal berdirinya kerangkeng, tindakan eksploitasi ini sudah ada atau hanya beberapa waktu yang lalu saja? Menurut teman-teman gimana? Izin masuk? Silakan Kak. Kalau dari aku, mungkin kan udah 10 tahun ya, udah 10 tahun kerangkengnya berdiri dan baru ketahuan, ditambah lagi seperti yang dibilang Mela tadi, kalau ada beberapa mantan, apa ya namanya ya, bukan, korban Warga deh. binaan mungkin. Iya, oke. Ada beberapa mantan warga binaan yang bilang kalau mereka nggak pernah diminta untuk bekerja, nggak pernah dieksploitasi gitu kan. Kemungkinan memang dari bupatinya sendiri, mungkin awal didirikannya kerangkeng itu memang bertujuan mulia untuk membantu warga-warganya yang mungkin kecanduan narkoba atau apapun untuk direhabilitasi. Dan semakin lama, semakin berjalannya waktu, mungkin dari bupatinya juga menyadari, kayaknya ada itu kemungkinan kalau bisa nih dijadikan buat ini, diminta buat bantu kerja-kerja gitu kan. Kalau dari aku itu sih, kemungkinan itu, atau mungkin juga ada
dari pihak sananya ada backingan atau ada yang melindungi, sejenis itulah pokoknya. Dari aku itu sih, terima kasih. Aku izin masuk menanggapi terkait pertanyaan yang tadi. Kalau dilihat dari track record bupatinya ini, dia juga pernah jadi ketua DPRD periode 2014-2018 kalau nggak salah. Jadi mungkin bisa jadi kalau kerangkeng ini baru dieksploitasinya itu ketika dia di akhir jabatan di PRD atau ketika dia sudah masuk terpilih maksudnya menjadi bupati gitu. Jadi mungkin di awal pendirian kerangkeng itu ketika itu mungkin dia memang menjadikan tempat itu sebagai rehabilitasi sebagai bentuk simpati. Jadi karena dia ingin menjadi wakil ya, menjadi wakil rakyat ya, jadi ketua DPRD Kabupaten Langkat 2014-2018, mungkin itu salah satu cara yang bisa dia suguhkan kepada masyarakat untuk dipilih. Nah, mungkin dia ini juga punya periode jangka panjang. Kalau semisal memang berhasil, dia berhasil merehabilitasi di awal-awal ini, kemudian masa jabatannya habis dan dia naik menjadi bupati, mungkin akan ada rencana jangka panjang untuk eksploitasi juga. Bisa jadi ya, karena kan ya seperti yang kita tahu bahwasanya wakil rakyat ini sangat ini ya retoris, sangat penuh dengan janji-janji gitu. Jadi menurut saya pribadi nggak ada kemungkinan bahwa memang rencana jangka panjang dari ketua DPRD menjadi bupati, kemudian dari rehabilitasi menjadi eksploitasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adit. Berarti dalam kasus ini tidak bisa dikatakan eksploitasi sepenuhnya, jika eksploitasi ini memang tidak berlangsung dari sejak awal kerangkeng itu dibuat. Apakah seperti itu menurut teman-teman? Dan mungkinan kalau misalkan kasus ini sudah sampai ke permukaan saat dari mantan Bupati Langkat ini sendiri menjabat sebagai DPR atau DPRD yang tadi disebutkan oleh Kak Adit, kira-kira apakah akan ada perbedaan proses hukum nantinya dengan status atau jabatan yang sudah berbeda? Yang ingin menanggapi? Izin menanggapi yang terkait yang tadi. Jadi dikatakan bahwa apakah ini tidak sepenuhnya eksploitasi seperti itu ya. Menurut saya tetap eksploitasi. Jadi dalam kasus ini selain kasus OTT juga ada kasus eksploitasi. Anggaplah memang tidak dipekerjakan. Lantas untuk apa orang-orang itu dikumpulkan dan ada bukti benar-benar untuk menyiksa seperti itu. Maksudnya buat apa kalau memang tidak dipekerjakan, ya kan? Jadi mau dipekerjakan atau tidak, mau kasusnya seperti apa, yang mencuat di permukaan adalah bahwasannya ini eksploitasi manusia, ya kan? Entah itu perdagangan, kita juga nggak tahu, penyiksaan, kerja paksa dan lain sebagainya, itu tentu eksploitasi. Yang mana kalau kita mengacu ke pembukaan UUD alinea keempat, ini tidak melindungi segenap bangsa, gitu. Nggak juga memajukan kesejahteraan rakyatnya sendiri bahkan. Dan tidak melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, di mana mereka tidak mendapatkan kemerdekaan, freedom of expression, mereka nggak punya perdamaian di situ karena mungkin tadi ada penyiksaan, dan mereka juga nggak punya keadilan karena
tidak dibayar, tidak mendapatkan makan dengan layak. Itu. Kalau terkait proses hukum, apakah berbeda atau enggak? Jujur saya kurang memahami karena bukan anak hukum juga, nggak terlalu mengerti kalau memang penyelidikannya sampai pada titik track record bupati sebelumnya ya. Karena kayaknya kalau di berita-berita nggak disinggung bahwasanya sebelumnya pernah jadi DPRD dan ada kemungkinan sudah terjadi ketika menjabat sebagai ketua DPR. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adit. Teman-teman yang lain sangat diizinkan untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan. Izin masuk ya? Silakan Kak. Oke. Mungkin kalau dibahas dari segi hukum ini jadi dua hal yang berbeda ya, karena yang satu karena kasus OTT suap itu barang dan jasa kalau nggak salah, dan yang satu adalah kasus kerangkeng. Jadi ini bukan menjadi satu hal yang sama gitu. Jadi bukan menjadi satu hal yang sama di mata hukum gitu. Jadi tetap menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda dan kasus dan hukumannya juga harus berbeda gitu. Dan saya setuju dengan pendapat dari teman-teman tadi bahwa mungkin dari 10 tahun yang lalu terbukanya kerangkeng itu mungkin benar. Dia kerangkeng itu dibuka untuk rehabilitasi gitu ya. Dan untuk mungkin menarik minat dari warga sekitar untuk karena dia mau mencalonkan sebagai ketua DPRD Langkat ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi untuk kasus ini saya rasa ini bukan menjadi satu hal yang sama di mata hukum dan satu hukuman yang sama, tapi ini menjadi dua kasus yang berbeda dan seharusnya hukumannya juga berbeda dan juga penyelidikannya juga harus berbeda karena yang satu berkaitan dengan uang negara, yang satu berkaitan dengan hak asasi manusia gitu. Jadi menurut saya kasus ini janganlah dibuat menjadi kasus yang sepele gitu, karena ini melibatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia menurut saya. Itu saja sih mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Titis. Terus aku juga mau nanggapi yang tadi. Mungkin benar kalau di awal didirikannya penjara itu untuk rehabilitasi, sebagai tempat rehabilitasi. Karena dari beberapa informasi yang aku cari tadi itu, Kapolda Sumatera Utara, dia itu tahunya kalau tempat ini itu merupakan tempat rehabilitasi. Sedangkan beda dari BNN, BNN sendiri itu nggak tahu. Dia bilang nggak pernah mengasih tempat ini tuh izin sebagai tempat rehabilitasi. Nah, mungkin ya itu masalah kebiasaan informasi itu tadi yang bisa juga membuat tempat ini bertahan selama 10 tahun menjadi tempat rehabilitasi dan juga eksploitasi. Seperti itu sih. Bisa jadi emang dari awal tempat ini untuk rehabilitasi, bisa juga dari awal tempat ini memang sudah mengeksploitasi, tapi karena kebiasaan informasi yang ada di pusat yang menjadikan tempat ini nggak tersentuh. Baik, terima kasih Kak. Aku mau tanya buat teman-teman, kalau kan yang kita tahu tempat ini adalah tempat perbudakan atau mengeksploitasi, yang itu jelas dihukum harusnya sangat bermasalah pasti dihukum. Nah, tapi apabila mereka yang kita bilang sebagai warga binaan ini setuju atau mereka itu dengan sukarela melakukan apa yang disuruh, apakah itu mungkin bisa mempengaruhi terhadap persidangan nanti atau dihukum nanti? Izin mengutarakan opini. Ini jika menurut
opini saya jika kedua pihak sama-sama setuju maka seharusnya hukum tidak bisa menjerat ya Kak ya. Soalnya terutama jika didasari dengan kesetujuan bersama tanpa adanya paksaan begitu. Iya. Izin juga masuk untuk menanggapi. Mungkin karena apa ya? Ya kita tahu sendiri karena apa ya? Bagaimana orang punya kekuasaan gitu, praktek kekuasaan, bagaimana orang menjadi sebuah memiliki wewenang yang tinggi gitu kan ya. Karena banyak kasus-kasus seperti ini yang dimana para korban itu justru malah dimanipulasi gitu. Data-data bisa dimanipulasi, terus korban bisa diancam, terus bagaimana nanti jika dia mengungkapkan sebuah kebenaran atau bagaimana dia diperlakukan dalam sel antara nanti atau dia mungkin digebukin kayak atau dapat ancaman kayak gimana kayak gak dikasih makan apa gimana, benar dia bisa mengungkapkannya nanti. Tapi bagaimana dengan keluarga-keluarga mereka yang ada di luar gitu. Jadi dengan apa namanya, kalau kata saya sih karena apa ya, bisa nanti di pengadilan hal-hal seperti ini bisa meringankan pelaku gitu ya, meringankan beban pelaku atau masa hukuman pelaku. Cuman hal-hal seperti ini juga bisa terjadi karena adanya manipulasi itu tadi, karena adanya ancaman gitu. Jadi nggak ada apa itu korban jadi korban ini jadi apa namanya ngebleng gitu ya. Korban ini jadi takut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya karena adanya ancaman dari pelaku. Karena kita tahu sendiri bahwa pelaku ini adalah bupati. Nah, sedangkan bupati di bawah-bawahnya itu pasti masih ada kerucut-kerucutnya yang lain gitu. Meskipun bupatinya ketangkap, tapi para pelaku yang lain itu pun pasti tetap bakal ada gitu. Bahkan seorang bupati pun meskipun mereka tetap di penjara gitu, mereka masih bisa melakukan sebuah aktivitas yang normal gitu di luar sana gitu. Kebebasan mereka itu masih benar, kebebasan mereka sudah tidak ada gitu, tapi mereka masih mampu untuk memerintah orang-orang di luar sana gitu untuk melakukan pengancaman, melakukan sebuah kegiatan, tindakan kepada keluarga-keluarga korban gitu sih Mas. Jadi hal-hal seperti ini juga sebenarnya harus diselidiki juga, harus ada LBH yang mendampingi para korban gitu. Harus gimana nanti para polisi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain untuk menjaga korban dan keluarganya gitu. Soalnya kasus-kasus seperti ini jika persidangan sudah selesai pun, maka saya rasa kayak polisi pun bakal ya udah gitu, pelakunya sudah tertangkap, tapi bagaimana nanti kelanjutannya dengan para korban gitu, dengan keluarga korban itu sendiri bagaimana gitu. Terutama kalau apa ya, yang ditangkap pun juga cuma satu kan, sedangkan keluarga dari bupati pun juga masih ada gitu. Mungkin seperti itu sih kalau pendapat dari saya. Terima kasih. Saya izin berpendapat. Silakan Kak. Jadi menurut saya apabila warga binaan sendiri secara sukarela untuk direhab di kerangkeng Bupati Langkat, menurut saya itu tetap sebuah tindakan eksploitasi karena di situ warga binaan tidak diberikan hak-haknya sebagai manusia. Dan yang saya baca juga itu hak untuk beribadah juga tidak diperbolehkan, dilarang. Untuk umat Muslim saja ada sajadah, tapi ketika warga binaannya bertanya apakah boleh sholat Jumat, apakah boleh sholat Id, itu tidak diperbolehkan oleh Bupati Langkat. Dan untuk warga Nasrani sendiri tidak diperbolehkan ke gereja merayakan hari Natal dan hari Misa. Itu sudah pelanggaran HAM menurut saya. Kemudian ini juga berkaca pada kejadian di Korea. Saya pernah pernah melihat di Korea ada kasus
dia mengumpulkan warga, mengumpulkan suatu masyarakat dengan kedok agama, otomatis warga yang join dengan agama tersebut melakukan secara sukarela. Nah, dalam kelompok agama tersebut, dia melakukan eksploitasi dengan melakukan sebuah pekerjaan tanpa dibiayai dan melakukan pekerjaan selama 18 jam, yaitu jam 6 pagi hingga jam 12 malam. Nah, kemudian dari pihak Korea sendiri itu setelah ada tanggapan itu sebagai pembentuk agama tersebut, sebagai pembentuk yang mengumpulkan masyarakat tersebut, itu dikenakan hukuman sebagai eksploitasi manusia, begitu. Jadi menurut saya kejadian di Bupati Langkat, meskipun warga binaan merasa sukarela, itu juga merupakan eksploitasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rara. Baik, dari teman-teman, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Silakan. Interupsi Kak untuk pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau semisal tadi yang dibilangkan meskipun semuanya sama-sama sukarela dan setuju untuk menandatangani pada awalnya jika mereka ingin ditempatkan di sana. Jadi meskipun mereka nanti ujung-ujungnya dieksploitasi kan pada saat mereka menandatangani itu kan mereka bukannya harusnya sudah tahu ya Kak, kayak begitu. Isi menanggapi, betul, karena dilakukan secara sukarela berarti warga tersebut, orang tersebut paham apa yang mereka lakukan, tetapi jika dipandang dari sisi manusia sendiri itu juga tidak masuk akal. Karena di situ pelanggaran HAM juga terjadi, jam kerja yang melebihi batas, tidak diberikan upah, seperti itu menurut saya. Ya, izin masuk. Izin masuk ya. Silakan Kak. Terkait yang tadi yang sama-sama setuju itu, saya menanggapi dulu. Saya tadi setuju dengan pendapat dari saudara Riko tadi yang bilang bahwasanya kalaupun memang sama-sama setuju, kedua orang ini itu beda background istilahnya. Satunya punya kekuasaan, punya power, satunya ya orang biasa yang sedang menghadapi wakilnya gitu. Jadi kalau bisa kita lihat mungkin ini tercermin di film sinetron yang biasanya ada di Indonesia tentunya. Pihak yang lemah, yang merasa nggak punya power, background pendidikan rendah, tingkat sosial dan lain sebagainya, pasti akan merasa terancam, tertekan. Ini bukan suuzon ya, tapi mungkin ini adalah salah satu satire terbaik di dunia sinema di Indonesia yang mungkin menunjukkan bahwa satire ini bekerja juga di wilayah pemerintahan kita, mungkin seperti itu. Gitu. Jadi ada kemungkinan kalau memang yang berkuasa ini punya peran besar untuk memanipulasi korban, terlepas dari setuju atau tidak. Nah, balik lagi,
apakah jika keduanya setuju untuk menandatangani dan bekerja sama, lantas ketika ada pelanggaran, maka hal itu terabaikan. Saya kurang mengetahui bagaimana undang-undang mengenai ketenagakerjaan ya, tapi saya rasa di situ mengatur perihal jam kerja, upah tambahan terkait penambahan jam kerja. Yang pertama itu mungkin nggak disadari oleh orang-orang yang warga binaan ini tadi, ya kan? Karena mungkin tingkat literasi mereka rendah, mereka nggak peduli, yang penting mereka punya uang untuk dikirim ke keluarga, untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau menurut saya, setuju atau tidaknya kedua belah pihak ini untuk menandatangani, harusnya tidak serta-merta hanya satu pihak, hanya kedua pihak. Maksudnya hanya ada si bupati dan si ini warga binaan. Paling enggak ada pihak ketiga di situ. Karena kalau kita berbicara mengenai persetujuan seperti ini, dulu sempat ada kasus kapal Korea yang membuang mayat awak kapal Indonesia. Kalau di situ dijelaskan bahwasanya sudah ditandatangani apabila sakit, meninggal, dan lain sebagainya, maka langsung dibuang. Yang pertama, kita nggak, ketika berita itu muncul, kita pasti langsung menghakimi nih kapal ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, kenapa langsung dibuang? Nah, padahal di dalam perjanjiannya itu sudah ada seperti itu, dan mereka setuju, it's okay kalau menurutku. Tapi dalam kasus ini, apakah di surat perjanjian yang dibuat oleh bupati tersebut memasukkan unsur bahwasannya tidak ada upah yang layak dan makanan atau apa ya istilahnya, perawatan, apa, bukan perawatan, ya itulah, kayak penjagaan atau perlakuan yang layak gitu. Karena mau bagaimanapun, apalagi ini adalah seorang kepala daerah gitu ya, jadi seharusnya mengetahui perihal undang-undang ketenagakerjaan terkait jam kerja, upah minimumnya, upah tambahan ketika ada jam kerja tambahan, lalu kemudian kalau kita berbicara soal ekonominya, zaman dulu mungkin orang hal ekonomi hanya sebatas itu, tapi makin ke sini dalam ilmu perekonomian modern, kita tahu bahwasanya orang bekerja juga perlu yang namanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh pekerja. Dalam artian mungkin yang pertama terkait keluarga, keselamatan kerjanya seperti apa gitu. Jadi kita nggak melulu cuma kamu kerja sama saya bayar segini, deal, oke. Jadi ada beberapa faktor eksternal di luar itu yang harus difikirkan juga oleh pihak satu atau pihak yang pemberi pekerja ini untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman bekerja di situ. Nggak serta-merta cuma memenuhi kewajiban untuk membayar, tapi ada kewajiban juga di belakangnya seperti ada BPJS Ketenagakerjaan, itu juga sebagai salah satu bentuk dari pihak satu atau pihak pemberi kerja untuk memberikan rasa aman dan damai kepada pekerjanya, seperti itu. Baik, terima kasih tanggapan dari Kak Adit. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya kembali. Saya izin Oh ya, silakan. Maaf. Saya izin berpendapat dengan pendapat dari Aditya tadi, bahwasanya kasus ABK yang dibuang di laut. Menurut yang saya baca, SOP-nya apabila ada jenazah atau mayat di dalam kapal yang sedang berlaut, itu boleh dibuang ke laut karena ditakutkan akan dapat menularkan penyakit dan apabila di kapal tersebut tidak ada penyimpanan yang sesuai untuk jenazah,
mayat tersebut, maka itu diperbolehkan untuk dibuang di laut. Jadi menurut saya keluarga dari jenazah ABK tersebut menurut saya perlu dikasih tahu di awal apabila ABK tersebut meninggal dunia, maka ABK tersebut akan dibuang ke laut. Menurut saya itu perlu dikasih tahukan ke keluarga. Dan menurut saya itu kasus ABK mayat ini tidak berbeda dengan kasus pernyataan kasus kesukarelaan warga binaan atau keluarga untuk menyerahkan ke Bupati Langkat. Seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi, kalau sebuah perbedaan sebenarnya beda banget gitu dengan apa itu untuk ABK kapal sendiri. Ini mohon maaf sebenarnya sangat melenceng jauh banget dengan apa pokok bahasan kita yang jadi topik bahasan kita. Cuman karena ya apa ya, yang diskusi pun juga cuman cukup sedikit, justru ditambahin topik kayak gini juga. Kalau perbedaan kasus ini jelas banyak perbedaan antara ABK kapal yang emang dibuang itu emang diperlukan karena ketika meninggal itu takutnya justru jadi bangkai di dalam sana dan dari kuman dan penyakit, nanti juga jadi racun juga. Nah, cuman kita fokus ke apa itu namanya, kalau mbaknya tadi ngomongin masalah adanya persamaan gitu, sebenarnya sangat-sangat jauh berbeda karena ABK kapal itu mereka digaji, mereka dikasih makan, gitu, mereka mendapatkan upah yang layak di awal perjanjian pun juga kayak gitu. Sedangkan perjanjian pada Bupati Langkat pun cuma masalah mereka masuk sel rehabilitasi gitu doang, dan itu dalam jangka waktu 1,5 tahun. Nah, yang menjadi pemicu masalah ini adalah ketika dinas apa itu namanya, yang melaporkan masalah ini adalah masalah jam kerja itu dari apa ya, dinas. Bentar, saya cari dulu sebentar. Karena ini kan adanya laporan dari Komnas HAM sendiri dan juga ada laporan dari sebentar. Aku izin masuk dulu deh untuk Ya, oke. klarifikasi Lanjut, silakan. terkait yang tadi. Gini, sebenarnya bukan menyamakan kasusnya, tapi gini, ketika perjanjian yang disodorkan kepada ABK ini menyatakan bahwasanya ketika sakit atau sampai meninggal itu harus dibuang, itu mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Gitu. Ketika kabar ini mencuat, banyak sekali netizen Indonesia yang menghakimi pihak kapalnya. Gitu. Karena ketidaktahuan mereka itu. Nah, karena mereka nggak tahu. Iya, benar. Kalau dibiarkan akan menjadikan sumber penyakit atau mungkin malah mengganggu si kapal ini untuk bekerja. Itu yang pertama. Dari kasus itu, saya ingin klarifikasi dulu, bukan untuk menyamakan kasusnya, tapi persetujuannya di situ gitu. Jadi ABK-nya setuju-setuju aja, tapi kitanya kan netizennya tuh nggak tahu kalau ternyata hal itu diperbolehkan. Karena kesan kita adalah menganggap kok orang meninggal malah dibuang dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini adalah kasusnya yang persetujuan ini kita juga nggak tahu persetujuan apa yang diiyakan sama si warga binaan ini. Gitu. Jadi bukan maksud saya untuk menyamakan antara kasus ini sama kasus ABK, tapi ada hal-hal yang orang luar atau kita netizen nggak tahu, tapi si pelaku dan si korban ini tahu betul gitu. Terus juga terkait persetujuannya ini, kalau misal kedua belah pihak setuju atau tidak, menurut saya ini tidak bisa diputuskan. Maksudnya akan sulit untuk diputuskan sekarang karena seperti yang kita tahu bahwasanya korban-korbannya juga mengalami masalah psikis yang cukup berat. Jadi kalaupun diselidiki sampai kepada awal mula persetujuan atau aksi dari si korban, mungkin akan memakan waktu yang lama karena
ya mereka saja ketika dihampiri oleh orang untuk dijemput, mereka masih lihat ketakutan dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi bukan maksud untuk menyamakan antar kasus, tapi di sini lebih ke perjanjiannya itu yang lebih mengetahui adalah pihak satu yang punya pekerjaan, dan yang kedua pihak dua ini yang menerima gitu. Dan kita yang di luar nggak tahu kesepakatan apa yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak itu. Seperti itu. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu sebenarnya perlu kita kesampingkan saja sebenarnya, soalnya yang melaporkan sendiri adalah Komnas HAM dan satunya lagi tentang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya ini kan apa itu masalah jam kerja, masalah upah kerja. Jadi hal-hal seperti itu aja yang jadi fokus kita dalam diskusi seperti ini. Maksud saya kayak legalitas antara surat perjanjian pun itu hal yang sebenarnya bukan apa ya, masih sangat sulit untuk diperdebatkan dan untuk dilanjutkan juga. Yang penting kita tahu bahwa di sini adanya satu pelanggaran HAM dan adanya masalah tidak adanya upah kerja, sedangkan orang yang bekerja kan hanya apa itu untuk mencari nafkah gitu, untuk mengirimkan uang mereka kepada keluarga mereka seperti itu. Nah, harusnya hal-hal kayak gini yang menjadi fokus utama kita dalam diskusi adalah hal-hal seperti itu gitu. Sedangkan gimana sih kita di sini cuma bisa berasumsi gitu kan. Nah, nanti takutnya justru malah ada perdebatan yang lebar gitu, semakin lebar semakin memanjang gitu. Akhirnya tidak ada temu titik gitu kan. Nah, karena apa itu untuk hal-hal seperti surat seperti itu kan juga masih apa itu ada lembaga khusus juga yang bisa meneliti dari apa itu tulisan tangan, dari kata-kata kayak gitu juga. Nah, yang penting kita di sini tahu bahwa di sini terjadi sebuah pelanggaran HAM, di sini terjadi sebuah moralitas hajat yang dimiliki oleh sebuah apa itu seorang pejabat pemerintahan, bagaimana dia memberikan apa itu namanya, memberikan perlakuan yang sangat tidak wajar kepada manusia, kepada hewan, bahkan di sana juga dia memiliki hewan-hewan yang seharusnya dilindungi. Nah, terus bagaimana sih sistem kerja apa itu namanya, sistem kerja di Indonesia itu kayak gimana sih yang benar? Terus kayak kok bisa sih orang-orang bahkan pejabat pemerintah bisa melakukan hal yang sangat tidak masuk akal seperti ini gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Kak Riko dan Kak Adit atas tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi atau pertanyaan? Baik, dari teman-teman mungkin masih ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Saya rasa sudah tidak ada. Terima kasih pada teman-teman atas tanggapan dan juga pertanyaan yang luar biasa. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu refreshing atau ice breaking. Boleh untuk yang bertugas silahkan. Pada sesi kali ini, ice breaking berupa tebak gambar. Nanti teman-teman bisa menebak gambar yang sudah ada di PPT. Saya bacakan untuk cara bermainnya. Setiap babak akan diberikan 5 detik untuk seluruh peserta fokus mengingat detail gambar yang diberikan. Setelah 5 detik, akan ada pertanyaan yang muncul dan peserta dapat mengetikkan jawaban melalui chat box atau juga bisa raise hand. Nah, bila sudah diizinkan moderator untuk menjawab, maka sudah bisa dipersilakan untuk on mic. Baik, kita mulai dari gambar pertama. Teman-teman bisa amati gambar yang ada di layar. Oke, pertanyaannya. Ada berapa banyak bintang pada gambar tersebut?
Oke, ada 2 yang raise hand dan ada yang jawab melalui kolom chat. Ratusan nggak sih ya? Kayak tenggo ya kayak. Boleh yang pertama dari Kak Ine Kusuma dari UKPM Civitas, silahkan bisa unmute. Aku tadi lihatnya cuma ada 3 sih. Oke, boleh ada 3 kalau dari Kak Ine. Silahkan dari Kak Ari, ada berapa bintang? Sebenarnya tadi aku fokusnya sama warna-warna karakternya, ternyata pertanyaannya bintang. Kayaknya ada 13. Oh, 13, lebih banyak ya? Kalau bintang 1 nggak ramah ya Kak Adit ya. Boleh silakan kita buka jawabannya. Mantap, Indah. Oke, keren Kak ini. Ada 3. Ini nge-cheat. Gokil, Enggak, swear. Kalau bukan nge-cheat ya screenshot. Enggak, ih. Teliti banget ya Kak ini ya. Kira-kira Kak Ari Juan ini dapat 10-nya dari mana ya? Ke 13 nih. Ya mungkin ini ya, mungkin ya. Ya mungkin aja deh, nggak tahu. Oke, feeling aja ya Kak ya. Boleh next. Feeling. Boleh next ke gambar berikutnya Kak. Oke, bisa dia mati. Oke, pertanyaannya. Apa warna buku yang sedang dibaca oleh Squidward? Squidward baca buku apa ya kira-kira? Saya tahu. Oke, Kak Dian, silakan. Boleh unmic. Oke. Kalau nggak salah, pink nggak sih tadi? Aku lupa juga. Aku nggak tahu juga itu apa. Pink deh, seingatku. Baik, dari Kak Dian pink ya. Kalau dari Kak Ari, silakan. Tadi sekilas kayaknya warna biru deh. Biru muda. Oke, dari Kak Ari warna biru muda. Silakan Kak Brilian. Kalau dari saya tadi lihat sekilas antara merah atau pink ya. Saya ragu-ragu. Saya pegang merah deh. Saya pegang merah. Oke, Kak Brilian merah ya. Silakan dari Velita. Warna pink. Udah banyak Kayaknya nih. pegang buku Sohogi deh kalau nggak salah itu tadi. Gimana? Pegang buku Sohogi warna merah. Mana Oke. sih kolom raise hand ini? Ada di bawah Kak, raise hand, reaction. Boleh dari Kak Riko, silahkan. Itu sih kayaknya Madilog warna merah sih, kelihatan banget tuh. Oke, buku Dilan 1990. Jadi nggak ada yang sama Kak Ari nih, warna biru. Kalau nggak pink, merah semuanya. Ada lagi teman-teman yang mau? Ini cukup, bisa dibuka jawabannya. Oke, merah. Lagi-lagi Kak Ari kira-kira dapat warna biru dari mana ya? Itu bukunya siapa? Kayaknya aku bias itu loh. Bukunya kan dipegang tangannya warna hijau kebiru-biruan. Oh gitu. Oh, iya. Masuk. Alasan sih, sebenarnya alasan. Iya, Kali bisa. alasan aja kan. Boleh masuk akal. Oke, next. Silakan dia mati. Oke, pertanyaannya, apa warna kalung yang dipakai kucing hitam di gambar tersebut? Kak Dian, silakan. Lohe. Aku nggak nyadar tadi kalau belum lower hand. Aduh, apa ya tadi?
biru kali, nggak tahu. Biru. Oke, Nggak tahu Gadian juga. bintang biru ya. Yap. Baik. Kak Riko silakan. Loh, aku reset. Oh iya, Iya. sorry. Warna hitam. Oke, dari Kak Riko warna hitam ya. Silakan Kak Brilian. Kalau kalungnya tadi putih keabu-abuan mungkin ya, sekitar putih keabu-abuan gitu. Baik, putih keabu-abuan. Jadi 3 jawaban nggak ada yang sama ya. Saya boleh nebak-nebak saja enggak? Gimana Kak? Boleh nebak-nebak saja enggak? Boleh. Silakan Kak. Yang penting yakin aja ya. Tapi yang bikin pertanyaan, jiwa psikopatnya berapa sih? Ada rumah, ada malah tanya kalung. Saya kalungnya warna merah. Oke, merah. Selanjutnya Kak Arijuan, silakan. Aku warna coklat. Warna coklat. Oke. Kayaknya ini dari 5 atau 6 jawaban nggak ada yang sama ya. Sudah mungkin cukup dari teman-teman? Silahkan dibuka jawabannya. Biru. Wah. Itu aja nggak kelihatan loh itu. Oke, ada yang kesal? Ini lebih susah dari matematika sih. Itu lebih ke scruff kayaknya daripada Itu scruff gak sih? Itu scruff itu. Bukan kalung ya, scruff. Boleh sini warna biru juga masuk, abu-abu juga masuk. Serbet makanan tuh katanya Kak Adit. Oke, selanjutnya. Udah, cukup sampai di sini. Gambarnya ada 3 gambar dan banyak yang benar dan banyak yang salah juga. Berarti harus join lagi nih, biar banyak benernya. Tapi mungkin cukup itu saja diskusi kita kali ini, karena keterbatasan waktu, acara kali ini bisa dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup, akan ada sesi dokumentasi. Baik, saya hitung mulai dari 1. Sepertinya masih banyak yang belum on cam. Silakan teman-teman. Baik, saya hitung mulai dari 1 untuk sesi dokumentasi. Mohon kepada yang bertugas mengambil gambar. Oke. 1, 2, 3. Baik, sepertinya sudah cukup. Pandemi memang merubah segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan kita semua. Semua yang seharusnya nyata berubah menjadi sekecil layar kaca. Kita yang seharusnya berdiri bersama untuk dipaksa saling menyapa dari layar kaca. Namun jangan biarkan pandemi merubah kita semua. Jadikan pelajaran agar pandemi tetap bisa mengangkat mimpi kita. Terima kasih kepada teman-teman UKPM Civitas yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya dan memberikan antusiasnya dalam acara Sahabat Aqua kali ini. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu, untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian rangkaian acara. Kita semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga kebersihan, dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Saya Maila Andriana mohon pamit undur diri. Bila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman diizinkan untuk live. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.